Perkenalkan, nama saya Suparingga Angelini, NIM 20204107 dari Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Gansal. Soal nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Menurut KBBI, arti bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat. Adi plus kuasa menjadi adi kuasa. Catur plus tunggal menjadi catur tunggal. Dwi plus warna menjadi dwi warna. Ekstra plus kurikuler menjadi ekstra kurikuler. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi. Purna plus wirawan menjadi purna wirawan. Septa plus krida menjadi septa krida. Sub plus bagian menjadi sub bagian. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan penalaran induktif. Berikan contoh penalarannya. Penalaran deduktif yaitu dinilai dengan pernyataan umum, diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Contoh, pernyataan umum, pengembangbiakan dengan cara mencangkok menghasilkan tanaman baru yang cepat berubah. Pernyataan khusus, pohon jambu Pak Tono adalah hasil cangkokan. Kesimpulan, pohon jambu Pak Tono menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh, kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Kesimpulan, setiap hewan punya mata. Soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi merupakan pengalih tuturan ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks. Contoh, Abdullah Nasiruddin. Transliterasi menurut KBBI adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh, Nasir al-Din. Soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian keterangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Menurut saya masih ada yang salah. Yang benar seperti yang ada di PPT. Nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Penulisan gelar akademik erat kaitannya dengan aturan EYD. Aturannya adalah sebagai berikut. Antara nama orang dengan gelar dipisah dengan tanda koma. Gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antara singkatan gelar. Jika terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut dipisah dengan tanda koma. Contohnya itu Bayu Maharani, koma, S besar, S kapital, titik, S kapital, titik. Untuk soal nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berilah contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan, titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Tanda siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain dan dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, ulang tahun, tanda siku, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, digunakan untuk mengapit atau penjelasan yang bukan bagian kalimat. Dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerinci. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Untuk generalisasi merupakan
Proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Dengan kesamaan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan. Contoh, kalau Anda gemar tanaman hias, tentu Anda mengenal dengan baik cara menanam dan merawatnya dalam taman. Pada dasarnya, proses merawat taman sama dengan proses merawat anak dalam keluarga. Keduanya sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian khusus. Pada tanaman, diperlukan keterampilan mengolah tanah dan memberi pupuk, seperti memberi perhatian khusus, yaitu menyirami tepat waktu agar kelak memberikan hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan merawat anak. Pada anak diperlukan kemampuan memberi makanan yang bergizi, pembentukan kepribadian, serta perhatian khusus, yaitu memberi kasih sayang agar kelak anak tumbuh dengan sehat, cerdas, dan bermoral baik. Kausal atau sebab akibat merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contoh, harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Kenaikan harga-harga tersebut mencapai 2 kali lipatnya dari harga semula. Beberapa warung makan gulung tikar dan sebagian lain menaikkan harga dagangannya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kos atau para perantau, terutama di kota-kota besar, bertambah mahal. Nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Contoh, jawab. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan juga khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contohnya, premis mayor yaitu jika hujan saya naik becak. Premis minornya sekarang hujan. Konklusinya yaitu saya naik becak. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsinya dan berikan contoh penerapan konjungsinya. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Jenis konjungsinya yaitu konjungsi koordinatif. Contoh, Hanifah dan Halwa sedang bermain bersama. Konjungsi subordinatif, contoh, Danu selalu tertarik pada mainan sejak ia mulai belajar merangkak. Konjungsi korelatif, contoh, tidak ada yang sempurna, baik aku maupun dia. Konjungsi antar kalimat, contoh, Puji memang selalu berbeda pendapat dengan adiknya, walaupun demikian mereka tetap menyayangi. Konjungsi antar paragraf, contohnya, adapun mengenai, contoh katanya adapun mengenai akan hal itu dalam pada itu. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Contoh, Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 07.45 sehingga ia ditegur oleh guru piket. Wacana eksposisi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Contoh, pengadilan sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, membujuk, atau memaksakan individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Contoh seperti keadaan banjir, suasana di pasar, dan sebagainya. Wacana persuasi merupakan wacana yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Contoh propaganda kelompok atau golongan.
Wacana argumentasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau pernyataan yang dikemukakan penulisnya. Untuk memperkuat ide atau pendapatnya, penulis wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung. Contohnya, menyetop bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara sempurna. Tembakan kaki kanan dan kiri tepat arahnya dan keras. Sundulan kepalanya sering memperdayakan kiper lawan. Bola seolah-olah menurut kehendaknya. Larinya cepat bagaikan kijang. Lawan sukar mengambil bola dari kakinya. Operan bolanya tepat dan terarah. Amin benar-benar pemain bola jempolan. Sekian dari saya. Bila ada perkataan atau tulisan saya yang masih kurang jelas, mohon dimaafkan.